Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini biasa kita masih diberi sehat dan sempat sehingga kita masih bisa menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih seputar bab tentang keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An niswatin wa fadlul Mustafa khairuna fakhtaran Nabi Mustafa Aisyatun wa Hafsah wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kada juwariya lil mu'minina ummahatun Fardiyah. Halaman 23. Nabi yang terpilih wafat meninggalkan 9 orang istri. Mereka diberi pilihan, namun mereka lebih memilih Nabi sang panutan. Mereka yaitu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Saudah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Maimunah dan Sayyidah Ramlah, Sayyidah Hindun atau Ummu Salma, Sayyidah Zainab dan begitu juga Sayyidah Juwariyah. Mereka lah ibu-ibu orang-orang yang beriman yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kok punya istri 9? Nah, itu hanya dikhususkan untuk Nabi. Kalau kita hanya berapa? 4. Bukan masna, wasulasa, bukan 2, 3, 4. Kalau ditambahkan yang mana itu? Jadi untuk jumlah istri yang 9 yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umatnya cukup 4. Dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kumpuli ada 11 orang pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau meninggalkan 9 istri dan telah wafat sebelumnya 2 orang istri beliau. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dia adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikahinya di kota Mekah sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Sayyidah Khadijah ini sebelumnya telah bersuami dengan Abu Halah dan telah melahirkan darinya 2 anak, yaitu Hindun bin Abu Halah dan Zainab bin Abu Halah. Jadi Sayyidah Khadijah ini sebelum menikah dengan Abu Halah, Sayyidah Khadijah telah bersuami dengan Atik bin
A'id Al-Makhzumi dan telah melahirkan darinya dua orang anak yaitu bernama Abdullah dan Jariyah. Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan wanita lain hingga Sayyidah Khadijah wafat. Lalu yang kedua adalah Zainab bin Khuzaimah bin Haris. Beliau istri Rasulullah yang digelari Ummu Masakin, ibu orang-orang yang miskin. Karena beliau begitu sayang kepada mereka, Sayyidah Zainab ini tinggal bersama Rasulullah hanya sekitar 2-3 bulan. Kemudian setelah itu beliau wafat dan disolati langsung oleh Rasulullah SAW dan beliau menguburkannya di pemakaman Baqi'. Adapun kesembilan istri Rasulullah SAW yang lain telah disebutkan oleh bait-bait syair di atas. Mereka para wanita yang telah disuruh memilih oleh Rasulullah antara kemewahan dunia atau menetap bersama beliau karena mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Hal ini terjadi ketika mereka meminta pada Rasulullah bagian dari harta duniawi, namun mereka semua memilih Rasulullah. Ketika istri-istri beliau ditawari memilih beliau Rasulullah SAW atau memilih harta duniawi, tetapi apa jawabannya dari istri-istri beliau? Mereka memilih Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka semuanya lebih memilih Allah dan Rasulnya dan juga negeri akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji mereka dan menurunkan sebuah ayat tentang mereka, yakni ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa' ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladina fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, untuk lebih jelasnya, yang tadi 9 istri Rasulullah siapa saja? Yang pertama adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau dipersunting oleh Rasulullah ketika masih di kota Mekah pada bulan Syawal. Pada saat beliau berumur 7 tahun, Rasulullah mengumumnya saat di Madinah ketika beliau berumur 9 tahun, yaitu pada bulan Syawal di penghujung ke-8 bulan dari permulaan hijrahnya. Menurut pendapat yang sahih, Rasul tidak pernah menikahi wanita yang bujang selain beliau. Nah, jadi sing masih orisinil adalah Sayyidah Aisyah, Kak Rondo, bukan bekas orang lain. Nah, beliau adalah istri yang paling disayangi oleh Rasulullah. Sayyidah Aisyah ini berkata, aku pernah melihat malaikat Jibril berbincang dengan Rasulullah dengan paras dia al-qalbi. Rasulullah bersabda, inilah malaikat Jibril. Dia mengucapkan salam untuk Sayyidah Aisyah, wafat ketika umur beliau telah mendekati 67 tahun pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Jadi Sayyidah Aisyah ini wafat ketika mendekati umur 67 tahun. Wafatnya pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Beliau disolati oleh Abu Hurairah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau disolati oleh Sa'id bin Zaid, kemudian dikuburkan di pemakaman Baqi'.
Hakam di Madinah di saat Khalifah Muawiyah. Diceritakan juga bahwa Aisyah ini adalah istri yang pencemburu. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, siapa istri yang paling engkau cintai dan sayangi? Jawabnya Rasulullah, kamu Aisyah. Bagaimana dengan Khadijah? Soalnya apa? Ketika mesti anak dulu dari Khadijah itu mesti Rasulullah menyambutnya dengan ramah, terus dengan apa? Pokoknya diistimewakan. Bagaimana dengan Khadijah? Jawabnya Rasulullah, ini ruziktuhu, saya diberikan rezeki untuk mencintainya. Saya diberikan rezeki Allah untuk mencintainya. Jadi Sayyidah Aisyah ini masih cemburu dengan Khadijah. Yang kedua adalah selanjutnya Sayyidah Hafsah bin Umar bin Khattab. Sebelumnya beliau adalah istri dari Hunais bin Hudzafah As-Sahmiyah. Ketika suami pertamanya wafat, beliau menjadi janda, kemudian Rasulullah menikahinya. Hal ini terjadi pasca perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Usia beliau saat itu 20 tahun. Saat itu Sayyidah Hafsah berumur 20 tahun dan wafat di tahun 45 Hijriah pada masa kekuasaan Marwan. Umur beliau yaitu 60 tahun. Dinikahi oleh Nabi umur berapa? 20 tahun. Selanjutnya Sayyidah Saudah bin Zam'ah. Sebelumnya beliau adalah istri dari sepupunya yang bernama Sakran bin Amr. Suaminya itu dulu termasuk orang yang ikut hijrah ke Habsyah. Setelah keduanya kembali ke Mekah, suaminya wafat di sana tanpa memiliki anak seorang pun. Kemudian Rasulullah juga menikahinya setelah kematian suami pertamanya di bulan Ramadan pada tahun ke-10 kenabian, yaitu setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Beliau wafat di penghujung masa kekhalifahan Sayyidah Umar menurut pendapat yang masyhur. Itu istri yang ketiga. Yang keempat itu Sayyidah Sofiyah, putri pemuka Bani Nadir, yang merupakan cucu keturunan Nabi Harun, masih keturunan Nabi Harun bin Imran. Sebelumnya beliau adalah istri dari orang Yahudi yang bernama Salam bin Mashkam. Kemudian setelah kematian beliau dinikahi oleh Kinanah bin Abil Hakim. Kedua suami itu merupakan seorang penyair, dan tak lama kemudian Kinanah terbunuh meninggalkan beliau, tidak melahirkan seorang anak pun, tidak mempunyai anak dari Kinanah. Lalu Rasulullah memilihnya untuk menikahinya. Maka Rasul pun memerdekakannya, kemudian mempersunting dengan mahar kemerdekaannya itu. Saat itu umur beliau tidak sampai 17 tahun. Beliau wafat di bulan Ramadan pada tahun 50 Hijriah. Cik berumur 17 tahun. Ya. Sudah nikah. Sultan gimana? Janda. Yang kelima Sayyidah Maimunah bin Haris bin Hasan. Beliau adalah bibi dari Abdullah bin Abbas, saudarinya yaitu Asma bin Umais. Beliau juga bibi dari Khalid bin Walid di era jahiliyah. Beliau adalah istri dari Mas'ud bin Amr. Kemudian menceraikan beliau lalu dinikahi oleh Abu Rahm
bin Abdul Uzza al-Amiri. Kemudian dia menceraikan beliau. Kemudian dia wafat, meninggalkan Sayyidah Maimunah. Lalu Rasulullah pun menikahinya di tahun 7 Hijriah pada peristiwa mengqadha umrah. Beliau wafat pada 51 Hijriah di sebuah tempat yang bernama Saraf, tempatnya tidak jauh dari Tan'im. Beliau dikuburkan di sana dalam umur 80 tahun. Nah, beliau ini adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Terus Sayyidah Ummu Habibah, nama beliau Romlah binti Abu Sufyan bin Harb. Beliau adalah putri dari bibinya Sayyidah Utsman bin Affan. Beliau termasuk orang yang terdahulu masuk Islam dan juga ikut serta berhijrah ke Habsyah bersama suaminya yang bernama Ubaidillah bin Jahsh. Namun suaminya tersebut berpindah agama ke Nasrani ketika di Habsyah dan mati di sana. Mati dalam keadaan Nasrani. Sedangkan Ummu Habibah sendiri enggan untuk memeluk agama Nasrani dan tetap berpegang teguh dengan keislamannya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah kepada Raja Najasyi, maka Rasulullah pun menikahi Ummu Habibah dengan mahar yang diberikan oleh Raja Najasyi kepada beliau sebanyak 400 dinar. Adapun menjadi wali pada pernikahan itu adalah Khalid bin Sa'id. Beliau wafat pada tahun 44 Hijriah. Yang ketujuh adalah Sayyidah Ummu Salamah. Nama asli beliau adalah Hindun. Sebelum menjadi istri Rasulullah, beliau adalah istri dari Abu Salamah, putra bibi Rasul yang bernama Barrah binti Abdul Muthalib, sekaligus saudara sesusu dari Rasulullah. Dari suaminya yang pertama, Hindun tadi, melahirkan 4 orang anak, yaitu Salamah, Umar, Roh, dan Zainab. Nah, ketika Salamah wafat, Rasulullah mempersuntingnya pasca kewafatan suaminya tersebut. Nah, tepatnya pada bulan Syawal tahun 4 Hijriah. Umur beliau pada saat dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah 30 tahun. Sedangkan usia beliau ketika wafat mencapai 84 tahun. Beliau disolati oleh Abu Hurairah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau disolati oleh Sa'id bin Zaid dan beliau dikuburkan di Baqi'. Makamnya Sayyidah Hindun ada di Baqi'. Selanjutnya yang nomor 8 adalah Sayyidah Zainab bin Jahsh. Beliau adalah putri dari bibi Rasulullah yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Rasulullah SAW menikahinya pada tahun ke-5 Hijriah. Sedangkan umur Sayyidah Zainab genap 30 tahun. Sebelumnya beliau merupakan istri dari mantan budak Rasulullah yang bernama Zaid bin Harisah. Kemudian Zaid menceraikannya ketika masa iddahnya usai. Allah Subhanahu wa taala langsung yang menikahkan beliau kepada Rasulullah. Sesuai dengan firman Allah, falamma qada Zaidun minha wadara zawwajnakaha. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Jadi Sayyidah
Zainab sangat merasa bangga dengan hal itu terhadap istri-istri Rasulullah yang lain. Beliau berkata, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menikahkan aku kepada Rasulullah SAW langsung dari atas 7 lapis langit, kepada beliau jugalah turun ayat hijab dan menutup dirinya. Perintah hijab, dan di saat itu juga ada perintah hijab. Yang nomor 9, Juwariyah binti Haris. Dulunya beliau termasuk tawanan perang dari suku Bani Mustalik dari Khuzaimah. Setelah pembagian harta rampasan perang, beliau jatuh kepada baginya Thabit bin Qais bin Syamas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakannya dengan dipersunting oleh Rasulullah. Pada saat itu beliau berumur 20 tahun. Beliau wafat di kota Madinah pada tahun 56 Hijriah. Ini ada penjelasannya tadi, yang istrinya 9. Menikah lebih dari 4 istri itu hukumnya boleh hanya untuk Rasulullah dan tidak termasuk di antara khususiyah keistimewaan khusus yang beliau miliki, sebagaimana termasuk di antara keistimewaan beliau juga boleh melaksanakan akad nikah tanpa saksi maupun wali. Nah, sebagai orientalis dan orang-orang Kristen memprotes terhadap banyaknya istri Rasulullah, bahkan mereka menuduh beliau sebagai seorang laki-laki yang bernafsu. Ada yang kontra. Nah, mustahil hal ini terjadi kepada Rasulullah. Jelas-jelas Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Sebenarnya Rasulullah berpoligami lebih dari 4 orang istri bukan karena dorongan hawa nafsunya, melainkan karena ada beberapa hal hikmah dan tujuan di antaranya. Dan tidak mungkin perintah itu, maksudnya menikah itu lebih dari 4 tadi karepane dhewe. Ada hikmah dan tujuan di balik semuanya itu. Yang pertama, agar ditemukan antara Rasulullah dan para sahabat dan juga pemuka kaumnya satu ikatan yang kuat melalui hubungan kekerabatan, melalui perkawinan. Semua itu agar Rasulullah lebih mudah berinteraksi dengan mereka ketika menangani berbagai macam kasus tanpa ada dinding pemisah antara mereka. Nah, itu yang nomor 1 tujuannya. Yang kedua, kehidupan Rasulullah dengan pembelajaran untuk umat beliau. Ketika beliau menikahi lebih dari 4 orang istri, hal ini akan memberikan keuntungan yang besar bagi umat, karena istri Rasulullah yang biasanya menyampaikan kepada kita bagaimana kehidupan beliau sehari-hari, para istri Rasulullah. Jadi istri-istri Rasulullah ini sering menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW pada masyarakat setempat. Yang ketiga, mayoritas istri Rasulullah sebelum diberhentiin oleh beliau, mereka semua telah berpisah dari suaminya terlebih dahulu. Ketika berbojone wong dipek, setelah cerai, masa idahnya sudah habis, baru dinikah. Ini semua agar kita semua tahu bahwa mereka para orientalis hanya ingin mengada-ngada suatu kebohongan besar kepada kita, tidak terbatas dalam aspek ini saja, melainkan dengan aspek-aspek yang lain. Mereka terus berusaha dan berupaya memasukkan ke dalamnya, mendoktrin hal-hal yang tidak baik,
sehingga guna melawan Rasulullah dan umat Islam secara umumnya. Jadi mereka hanya ingin Kanjeng Nabi nikah sampai songo. Nah, kalau kita ingin tahu lebih jelasnya, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari sejarah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Ketika ada tadi orang-orang yang usil, yang tidak suka dengan Islam, mereka mesti mengada-ngada cerita-cerita entah tentang Rasulullah atau tentang yang lainnya, dan mendoktrin-doktrin hal-hal yang menyesatkan, membelokkan dengan cerita aslinya.